Shalom para pemirsa sekalian, selamat berjumpa lagi bersama dengan kami. Saya Alfredo Samosir dan Bapak Gunter Sianturi dan Bapak Chandra Silalai dalam acara menggali firman Tuhan, paham animisme dan paham dinamisme. Shalom Bapak Sianturi. Salam. Ini Pak, sesuai dengan tema tadi, paham animisme dan paham dinamisme. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak. Pertanyaan pertama, apa maksud paham animisme dan paham dinamisme? Mohon penjelasan dari Bapak, silakan. Terima kasih, Samosir. Iya, Pak. Paham animisme dan paham dinamisme. Dalam kenyataan, dalam kehidupan sehari-hari, sering kita dengar orang berkata, bahasa Batak nih, "Serta bijabun," katanya, "serta biborngin." Ada apa di sana sehingga harus permisi kepada rumah, permisi kepada malam. Ini berarti ada sesuatu yang dipercayai, kalau tidak permisi mungkin akan terjadi yang kurang baik dalam hidupnya. Jadi paham animisme itu ialah paham atau keyakinan percaya kepada roh-roh nenek moyang, orang-orang meninggal, orang-orang yang sudah mati, yang masih dipercayai mempunyai hubungan atau kekuatan atau kuasa dalam membuat susah atau memberkati. Sedangkan paham dinamisme itu yaitu paham terhadap materi, entahkah itu pohon, entahkah itu hewan, entahkah itu materi atau apapun yang diyakini mempunyai kekuatan atau kuasa dalam mempengaruhi hidupnya. Itulah kira-kira sedikit pembukaan bahwa paham animisme dan paham dinamisme itu, walaupun kita sudah bertuhan, kenyataannya masih ada dalam bentuk-bentuk lain yang masih sering dikerjakan atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak. Pertanyaan pertama ya Pak ya. Pertanyaan nomor 2, apa saja contoh-contoh paham tersebut, baik paham animisme maupun paham dinamisme? Berikan penjelasannya. Ya. Paham animisme dan dinamisme ini sering kita jumpai misalnya pada saat hari kematian atau hari orang berziarah. Di sana ada orang berbicara, baik di kuburan atau pada orang-orang yang sudah mati. Itu mempercayai bahwa walaupun sudah mati, masih mempunyai hubungan dengan orang-orang itu. Mari kita baca dulu Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai 12. Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai 12. Ya, akan. Di antara kamu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang pengelah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Jangan ada di antara kamu yang bertanya kepada arwah, kepada dukun-dukun, dia bilang, pemantra-pemantra, termasuk kepada orang-orang yang sudah mati. Itu dilarang oleh Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya orang mati sudah nggak ada lagi hubungan dengan orang hidup. Orang mati sudah disimpan sementara, menunggu hari penghakiman terakhir. Orang mati dalam Tuhan disimpan di Firdaus. Orang mati dalam dosa ada di dalam alam maut. Itu menurut penjelasan Lukas 16 mulai ayat 21 sampai 23 tentang Lazarus dan orang kaya itu.
Jadi jelas di sini ada satu kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang percaya yang sebenarnya sudah tidak sesuai dengan kepercayaan orang-orang percaya. Misalnya dalam pesta atau dalam melayat orang-orang meninggal. Nanti di sana ada acara menyampaikan harta pertinggalan. Jadi seolah-olah mau berbicara kepada orang meninggal bahwa kami berselamat jalan atau berselamat tinggal. Sebenarnya tidak ada lagi hubungan dengan mereka. Mereka sudah berubah. Fisiknya sudah jadi tanah, rohnya sudah tersimpan sementara. Jadi kalau kita berbicara pun kepada mereka sebenarnya sudah tidak ada lagi hubungannya. Tidak ada hubungannya lagi. Itu dengan orang mati. Ada juga yang bermimpi. Jadi bermimpi misalnya mimpi tercabut gigi. Nah, itu ditafsirkan sebagai petunjuk bahwa akan terjadi. Misalnya kalau tercabut gigi itu gigi geraham, maka akan terjadi petunjuk bahwa akan ada orang meninggal yang sudah tua-tua. Kalau gigi yang di depan, gigi seri, itu akan terjadi orang meninggal yang masih muda. Begitu pemahaman-pemahaman yang diturunkan secara turun-temurun. Kemudian ada juga mimpi misalnya dapat duit. Kalau dapat duit itu katanya celaka. Kalau dapat kotoran itu baru dapat untung. Kalau dikejar anjing itu berarti diguna-gunai orang. Kalau kita jalan di atas jembatan lalu jembatannya patah, itu cita-cita jadi gagal. Semua seperti itu ditafsirkannya. Padahal berhasil kita tergantung pada kita sendiri yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Mari kita baca dulu dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, rancangan dalam jangka dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Amin. Masa depan yang cerah. Amin. Jadi janji Tuhan sudah ada sama kita bahwa hari depan yang penuh harapan itu sudah ada. Amin. Tidak bisa siapapun bisa menggagalkan itu. Setan pun tidak bisa. Apapun tidak bisa menggagalkan itu. Selagi kita percaya kepada firman itu. Kecuali kita tidak percaya, maka akan terjadilah tergantung kepada setan, tergantung kepada keadaan. Tapi kalau kita percaya kepada firman itu, bahwa masa depan kita cerah, lalu kita kerja dan percaya, maka terjadilah masa depan yang penuh harapan. Jadi bukan tergantung kepada mimpi. Mimpi itu petunjuk, tetapi tidak ada jelasnya itu. Ada lagi yang percaya terhadap horoskop atau bintang-bintang, Sagittarius, Capricorn, atau apalah itu, Aries. Lalu di sana sepertinya diberi panduan petunjuk bahwa hidupmu nanti akan begini, rezekimu akan berkurang. Itu tidak ada. Jadi kepercayaan seperti itulah yang kita maksudkan tadi, animisme dan dinamisme. Kita yang bertuhan, Tuhan kita yang sudah memperkenalkan diri kepada kita, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, sudah berjanji masa depan yang penuh harapan, itulah bagianmu, katanya. Jadi kita percaya kepada firman ini, maka terjadilah seperti itu. Anak-anak kita akan berhasil. Kita akan lanjut umur, panjang umur, serta sejahtera. Tidak cepat-cepat mati, karena dijanjikannya dalam Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2. Bahwa panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Itu janjinya, dan itu benar. Kemudian ada lagi
orang melakukan baru beli mobil misalnya, baru beli kereta misalnya, dimandikan dengan air bunga, atau ada orang sakit dimandikan dengan air bunga. Itu nggak ada lagi keyakinan seperti itu, karena bunga tidak mempunyai kuasa untuk membuat berkat, nggak punya. Kuasa hanya ada pada Tuhan, dan itu dikerjakan oleh para hamba Tuhan, orang-orang percaya padanya yang dikasih oleh Tuhan, dan terjadi bukan dengan bunga. Ada lagi yang kesurupan, orang percaya dan meyakini itu sedang berjumpa dengan orang-orang yang dikasihinya, seperti namborunya, seperti tulangnya yang sudah meninggal, opungnya. Lalu dia merasa senang bahwa ada perjumpaan. Saudara-saudara, itu tidak perlu. Tak perlu, karena orang mati tidak ada lagi yang bisa berkomunikasi dengan kita. Kita sudah putus hubungan. Jadi siapa yang datang itu pasti setan. Setanlah yang menyamar. Setanlah nama numan-numan seperti orang tua itu. Kalau kita lihat misalnya di waktu pemakaman, ada di sana memang Pak Pendeta sedang melemparkan tanah sebagai sakramen dari tanah kembali ke tanah. Tapi ada banyak orang yang melempar tanah di situ dalam pikirannya supaya orang mati itu jangan datang lagi menjumpai dia, atau nanti malam, atau melempar garam, atau cuci muka. Kalau itu maksudnya itu keliru. Orang mati tidak bisa pulang, tidak bisa datang. Ada lagi yang memasukkan pisau, silet, atau Alkitab ke dalam peti mati. Itu tidak ada perlunya, karena orang mati itu tidak bisa membaca lagi. Tidak ada yang tidak bisa dia berperang lagi. Kalau rohnya orang mati itu, kalau orang percaya seperti yang aku bilang tadi, itu ada di Firdaus. Tidak ada yang mengganggunya di situ sampai pada hari penghakiman terakhir. Kalau dia di alam maut, memang dia sudah susah di sana. Lalu apa lagi? Orang sering bersumpah. Bersumpah. Kalau misalnya ada sesuatu, aku sumpah, bukan aku. Aku bersumpah, aku akan datang. Aku bersumpah. Sebenarnya bersumpah itu tidak perlu. Karena sesungguhnya kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kalau kita bersumpah, sumpah mati, mati kami seisi rumah kalau aku yang... Kita nggak tahu. Maaf. Jadi Tuhan Yesus melarang bersumpah, karena apa? Karena hidup kita tidak tahu kita tidak berkuasa atas hidup kita. Jadi kita tidak bisa jamin seperti apa kita. Yesus berkata, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Tidak perlu berjanji demi ini, tidak. Tidaklah seperti orang-orang muda yang sering swear katanya. Itu nggak bisa. Itu bersumpah demi langit, demi bumi, demi hantu, demi orang tua, tidak bisa. Tidak perlu. Atau juga ada keyakinan menganggap satu keramat, apakah itu pohon, apakah itu batu, apakah itu salib. Nggak ada keramat di situ, nggak ada sesuatu kuasa apapun di situ. Itu semua tipuan dari setan. Kemudian memang ada ya yang sulit mungkin, tapi kita harus benar-benar tahu bahwa kita sudah dibebaskan dari kutuk. Jadi memang dulu ada yang namanya sumpah. Jadi orang bersumpah, dekeni sabulan tutonggina tutabona, manangise siosepadan turipurna tumagona. Mereka berjanji begitu. Lalu setan dengar, dan itu sampai kepada turun-temurun bisa berbahaya. Misalnya seperti kita tahu ada semacam kalau tidur dapat penghuni nggak bisa ketemu katanya. Tapi saudaraku, di dalam Tuhan itu tidak ada masalah. Kita yang sudah bertobat mengandalkan Tuhan, kutuk itu atau janji itu bisa dipatahkan dalam nama Yesus. Amin.
bisa dipatahkan. Iya, amin. Tidak ada lagi kekuatan kuasanya. Karena yang berkuasa di situ sementara membuat celaka jika orang melanggar sumpah itu adalah setan. Jadi kalau kita bertobat datang kepada Tuhan, sumpah itu kita patahkan dan tidak lagi berkuasa atas kita. Jadi kalau ada yang merasa sumpah-sumpah, jangan takut. Datanglah kepada Tuhan Yesus, lalu katakan dalam nama Yesus, janji-janji atau sumpah itu saya patahkan dalam nama Yesus. Amin. Saya tidak bermusuh dengan siapapun. Kita tidak bisa masuk surga kalau kita menganggap misalnya Prabowo Julu bukan kawannya si Prabudi, nggak bisa berjumpa. Kita tidak bisa masuk surga. Karena apa? Kita tidak boleh bermusuh dengan siapapun. Semua manusia pada hakikatnya sama. Kita bisa berkawan dengan semua orang. Kemudian ada juga sepertinya dia nggak bersumpah. Dia bilang, Tuhan tahu siapa yang salah di antara kita. Saya nggak bilang siapa-siapa, tapi Tuhan tahu. Itu juga bersumpah. Tuhan itulah yang menjadi hakim di antara kita berdua. Itu juga bersumpah. Tak perlu bilang begitu. Kalau kita yang salah bilang ya, kalau tidak, tidak. Itu kata Tuhan Yesus. Berikutnya lagi. Suara-suara hewan atau burung. Kalau ada anjing menggong, katanya malam-malam, entah itu jam 2 atau jam 3, orang sudah curiga. Boleh saja itu diganggu oleh setan, tapi tidak ada pengaruhnya kepada orang percaya. Iya, amin. Tidak ada pengaruhnya. Burung misalnya berbunyi, wow, katanya pada malam hari. Orang berpikir akan adalah bahaya. Tidak ada. Dulu ada begu ganjang katanya bisa berjalan kalau lihat biri katanya. Tak ada itu. Begu ganjang tidak bisa mengambil orang percaya. Panggul balang tidak bisa mengambil orang percaya. Kita berkuasa dengan setan-setan. Kita lebih kuat dari setan. Mari baca dulu. Lukas pasal 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tidak ada yang bisa membahayakan Amin. kita. Amin. Tuhan sudah memberikan kuasa Amin. kepada kita, kepadaku, kepada si Lelahi, kepada si Samosir, kepada kita semua. Amin. Kuasa untuk menginjak ular. Siapa itu ular? Iblis, setan. Jadi kita lebih berkuasa dari setan. Setan itulah yang membuat celaka. Walaupun orang bersumpah lalu celaka, itu pekerjaan setan. Tak bersumpah pun orang bisa celaka, itu pekerjaan setan. Lawanlah iblis, dia akan lari daripada kata Tuhan. Amin. Kemudian ayam berkokok misalnya, ayam berkokok itu wajarnya siang, kalau enggak pagi menjelang pagi hari. Tapi kalau berkokok dia jam-jam 11 malam atau jam 12, orang curiga. Tidak ada perlu curiga, tidak ada apa-apa di situ. Semua aman-aman bagi kita. Jika setan pun sedang mengganggunya, maka dia berkokok, tapi itu tidak ada pengaruhnya sama kita. Kita aman semua. Juga ada lagi paham-paham bahwa tidak bisa tidur kepala ke talaga, harus ke Halangulu. Tidak bisa membentang di pintu, tidak bisa katanya. Itu pantang dia bilang. Tidak ada pantang-pantang Bapak Ibu. Tidak ada malang-malang sekalipun kita seperti itu. Malang kita hanya kalau kita jauh dari Tuhan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau kita dekat kepada Tuhan, maka setan dan malang itu, sial itu tidak bisa mendekat kepada kita. Iya, amin. Jadi tidur pun tidak ada peraturan bahwa kepala harus ke sana. Tidak ada. Kita tidak sial kalau kita pun tidak melakukan seperti itu. Ada juga yang berpikir bahwa rumah harus menghadap sana, kalau rumah harus begini. Tidak. Rumah itu tergantung kita diberkati Tuhan atau tidak. Saya dulu kontrak rumah dukun. Saya bisa aman di sana, tidak ada sakit penyakit. Apapun bentuk rumah, tidak ada salah pada rumah itu. Selama kita dekat pada Tuhan, rumah pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Tidak ada yang salah di sini. Mau menghadap kemana, mau beton, mau tiang atau apapun, tidak ada. Kemudian
ada lagi orang yang menganggap bahwa surat tardidi itu jadi segalanya hidup. Misalnya kalau di sana disebut Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Nah, itu dikatakannya baik. Tidak hanya itu pedoman hidup kita, tidak hanya surat tardidi semua firman Tuhan yang ada di Bible itu pedoman hidup kita. Apapun tertulis di surat tardidi itu tidak menggambarkan bahwa itulah kita, tidak. Gambaran hidup kita semua Alkitab itu, Amin. firman Tuhan itu. Amin. Itu yang benar. Ya, amin. Kemudian ada lagi dang dau tubis siap bonana. Seolah-olah walaupun kita baik itu nggak ada pasu-pasu kalau bapak kita jahat. Jadi katanya bapak itu jahat maka kita akan jahat juga. Tidak seperti itu. Mari bertobat sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka kita akan diampuni dan Tuhan akan memberkati kita. Tidak ada hubungan dengan orang tua. Walaupun orang tua sudah jahat, tapi kita bertobat, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kira-kira itulah beberapa contoh dari tentang paham-paham animisme dan dinamisme tadi. Terima kasih. Saya nomor 3. Bisakah dilanggar paham-paham itu dan tidak adakah resiko terhadap paham-paham itu, Pak? Ya. Mohon penjelasan dari Bapak. Ya, mari kita baca dulu kitab Galatia pasal 3 ayat 19 sampai 21. Galatia pasal 3 kita teliti tebu dari kitab hukum Taurat di mana dia? Hah? Dari hukum Taurat. Nah, Kamu lepas jika ayat 4 Galatia pasal 5 kamu lepas Kristus. bukan. Ditebus dari kutub hukum Taurat. Jadi di dalam kitab Galatia itu dikatakan bahwa kita telah ditebus dari kutub hukum Taurat. Jadi kita yang sudah ada dalam Kristus tidak ada lagi yang bisa membuat kita malang atau sial. Jadi semua walaupun kita langgar karena kita sudah dalam Tuhan, tidak akan ada resiko sama kita. Yang penting sekarang, saudara-saudara, dekat sama Tuhan itu bukan berarti orang Kristen saja pengertiannya. Saya sudah Kristen, tidak. Dia adalah orang yang mengalami, yang berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Punya pengalaman secara pribadi bagaimana bertuhan itu. Ya, amin. Menjadi suka membaca firman, itu pengalaman. Itu perjumpaan dengan Tuhan. Jadi berjumpa dengan Tuhan itulah sesuatu yang menggambarkan orang Kristen. Jadi kalau saya ke gereja udah jelas, saya mau berjumpa dengan Tuhan. Jadi ada sesuatu yang bekerja di dalam dirinya yang menggerakkan dia untuk selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Itu kira-kira. Terima kasih, Tuhan berkati. Demikianlah para pemirsa sekalian, hendaklah kita dengan segenap hati dan dengan sepenuh hati mencari dan mengenal Tuhan. Itu pesan kami, pesan dan pesan firman Tuhan. Akhir kata, kami akan berpisah. Selamat berjumpa untuk minggu depan. Sampai Tuhan Yesus jumpa. Kristus memberkati kita Shalom. semua. Shalom.